Kalian lihat di kamera, mereka aja sampai bingung harus nge-steal yang mana. Iya, ini kan ada nih. Mereka sampai bingung harus nge-steal yang mana. Konoha kalau nggak salah Konoha deh. Konoha, kita sebut Konoha. Wakanda betul. Nah, kan ada istilah with great powers ya, comes great responsibility. Dengan kekuatan yang besar, tanggung jawabnya makin besar. Makin besar, ya. What if kalau apa yang terjadi kalau misalnya kekuatannya diambil gitu? Apakah si yang punya itu masih mau bertanggung jawab gak terhadap apa yang dia lakukan gitu? Halo, selamat sore, siang, malam semuanya. Kembali lagi di Talk with Creator, Jajanan Jagoan. Kali ini aku, Deirdre, mau bahas Gundala Amuk. Ini komik terbaru dari Bumi Langit. Tapi nggak cuma sendiri, karena kita akan bersama tamu kehormatan kita, ada Pak Iskandar Salim. Halo. Sama Pak Imansyah Lubis. Halo. Mungkin Pak Iskandar sama Pak Imansyah bisa memperkenalkan diri dulu ke teman-teman di sini. Terima kasih Deirdre buat kesempatan sore ini ya. Perkenalkan, aku Iskandar Salim. Di sini di Gundala Amuk itu aku sebagai penulis cerita. Dan aku sendiri sebenarnya juga adalah komikus yang biasa membuat komik strip yang dikenal dengan nama komik fakta. Seperti itu. Ya. Silakan Pak Iman. Halo, aku Imansyah Lubis, si Bapak Ranger. Di sini Gundala Amuk ini buatku sangat emosional karena ini project pertamaku di Bumi Langit. Jadi ini awal karirku sebagai editor komik di Bumi Langit sebelum akhirnya ikut diperbantukan di dalam film Gundala Movie. Oh gitu. Gitu ya. Wah seru nih, oke. Mantap. Kita langsung lanjut ngobrol-ngobrolnya aja kali ya. Nah ngobrol-ngobrolnya nih, boleh ceritakan sedikit nggak awal mula Pak Iskandar sama Pak Imansyah Lubis terlibat di komik keren yang ini? Aku dulu ya. Boleh, Pak Iskandar dulu. Ya sebenarnya Project Gundala Amuk ini sudah kita mulai kerjakan ya. Itu udah dari tahun 2017 ya. 2017 ya. 17 Januari. Ya Januari. Iya. Kemarin aku baru cek WA lagi tuh percakapan kita. Karena udah agak lama kan, jadi perlu di refresh dikit tuh. Ya Januari 2017 waktu itu dihubungi sama Bumi Langit ya, sama Iman ya. Jadi katanya nih ada project nih mau bikin komik dan waktu itu mencari apa ya, penulis ya kalau salah gimana ya. Nah kebetulan pas denger gitu tuh aku seneng banget karena selain memang udah ngikutin udah kenal lah ya dengan karakter-karakter komik Bumi Langit gitu. Yeah. Juga aku masa kecilku tuh grow up dengan komik Indonesia gitu ya. Komik Indonesia. Ya, sempat di persewaan dan sebagainya, sempat baca. Jadi kayaknya wah disuruh nulis Gundala tuh dream come true gitu. Dream gitu. come true. Ya jadi dalam prosesnya juga ada tim penciler, ada editor juga ya dengan Iman dan colorist dan sebagainya gitu. Jadi itu satu pengalaman, kalau nggak salah itu juga pengalaman menulis komik panjang pertamaku sih. I see. Jadi Menarik. sambil belajar juga sih. Oke. Aku ada pertanyaan lebih nanti, tapi ke Pak Imansyah Lubis dulu. Gimana silakan? Seneng banget ya bisa berpartner dengan Iskandar Salim. Buat teman-teman yang lagi belajar nulis, saya sebagai editor seneng banget dapat partner kayak gini. Runut satu titik ke titik lain udah tahu. Jadi ini buatku nulis itu dengan mulai dari endingnya. Mulai dari endingnya dulu. Udah tahu endingnya mau ngapain, ditarik ke belakang dan pas maju lagi ke depannya sangat terstruktur gitu, enak gitu ya. Aku ngeditnya. Dan karena aku juga tahu Gundala dari kecil dan dapat project ini lagi-lagi dream come true ya. Memang dapatnya dream team, dream project gitu ya. Yeah. Okay. Jadinya
excited banget kerjainnya gitu. Apalagi pas lihat cerita dari Is langsung mind blow gitu. Oh ini nih Bisa gitu ya. jadiin Oke. gitu. Serem banget. Senang banget. Oke, pertanyaanku karena dua-duanya mengeluarkan kata-kata yang sama menurutku. Dream come true. Kapan nih kalian pertama kali kenal Gundala atau bagaimana prosesnya kalian mengenal Gundala dulu deh sebelum ke Gundalamu? Oke. Coba boleh. Mungkin Mas Is dulu. Oke. Mungkin kurang lebih sebenarnya sama ya dengan Iman ya. Maksudnya kita juga mungkin secara generasi juga kan mirip ya. Jadi kalau zaman masa kecilku Gen itu Z kan? Gen Alpha kan. Apa deh? Baru 27 tahun. 27 tahun ya? Pengalaman aja yang nambah. Ya, Oh iya. Pengalaman aja yang nambah. 27 tahun plus berapa lah gitu. Season 2. Season 2. Iya. Jadi zaman kecil dulu tuh masih sempat ngerasain tuh jaya-jayanya komik Indonesia. Oke. Dan biasanya kalau komik Indonesia tuh kita bisa dapetin tuh di taman bacaan gitu ya, kayak persewaan komik gitu. Oh ada taman bacaan dulu tuh. Ada. Oke. Jadi kayak persewaan yang apa ya, kayak dijejerin di rak-rak kayu gitu. Itu, nah di situ Iya, rak tuh. kayu ya bener. Iya, rak kayu Masih gitu kan. Rak kayu. Dan ada bau-bau Bau kertas. bau kertas gitu ya. Hashtag nostalgia guys. Jadi kayak gitu. Nah, Oke. salah satunya tuh pasti karena aku sukanya superhero memang. Superhero. Jadi pas lihat tuh ada Gundala gitu ya. Seneng banget kekuatannya, punya kekuatan petir gitu ya dengan kostum yang very unik gitu ya, ada kupingnya dan sebagainya. Jadi itulah gitu kenal Gundala tuh dari situ tuh. Oke, dari situ. Kalau Pak Iman? Iya. Sedikit banyak mirip. Cerita sedikit, dulu aku waktu kecil masih anak tunggal kan kolokan banget. Masih anak tunggal. Oke. Terus sama orang tua aku dijanjiin kalau dalam seminggu tidur sendirian berani ya weekend kita ke toko buku atau taman bacaan. Oh. Tapi kalau dari satu hari itu dalam seminggu itu gugur, ada yang kabur ke kamar ortu, gagal. Jadi bela-belain tuh kan seminggu tuh, mau takut mau apa, pokoknya bela-belain tidur sendiri, ya mau takut apa ditahan deh, apa segala macam. Nah, pas akhirnya goal ke taman bacaan, salah satu komik yang pertama banget aku pinjem itu Gundala Cuci Nama. Cuci nama? Gundala Cuci Nama, betul. Oke. Asli nggak tahu Gundala itu siapa, nggak tahu apa, pokoknya karena lihat covernya tuh yang si Gunda lagi dikeroyok rame-rame sama dikeroyok sama Maza, dikeroyok Aquanus, sama Pangeran Melar, Godam dan lain-lain. Wah, apa nih gitu kan? Itu langsung hook dan langsung suka. Paling superhero-nya rame ya. Rame. Terus Kayak Avenger gitu. nggak tahu gitu bahwa ada superhero Indonesia yang kayak gini. Oke. Gitu waktu kecil taunya lebih banyak terpapar sama superhero luar gitu. Iya. Tapi begitu ngeliat ini rame, lagi dikeroyok, wah apa nih gitu. Jadi dan saat itu sudah jatuh cinta sama Gundala. Itu apalagi begitu tahu, semakin mendalami Gundala, ternyata pas di Kiwi Lawuk ceritanya cerita horor. Pas di Surat Terakhir dari Akhirat cerita detektif. Pas di cerita ini jatuh cinta jadi romance. Pas di cerita malah jadi sangat spiritual gitu. Oke. Bahkan religius. Wah, ini asik banget gitu sih. Ya asik gitu. Oke. Mode fanboy. Mode fanboy ya. Oke, mumpung mode fanboy kan. Pasti mode fanboy pasti ada yang dispesialkan, ya kan? Nah, aku mau nanya dulu buat Mas Is sama Mas Iman, project ini sespesial apa dibandingkan karya-karya Gundala sebelumnya? Wah, dari Mas Is dulu deh. Dia mikirnya lama nih kayaknya. Kenapa spesial dari project Gundala sebelumnya ya? Berarti, karena aku dikasih kebebasan juga ya untuk membuat untuk nge-pitch ceritanya ya, kayak gitu. Jadi aku merasa bahwa
oh ini selain karakternya memang udah klasik gitu ya, udah lama dikenal pembaca komik Indonesia, juga aku dikasih kebebasan, boleh nggak aku giniin Gundalanya. Jadi aku pitch dulu sambil izin lah ya, karena ada beberapa hal yang aku coba melakukan pendekatan yang agak berbeda gitu ya, seperti itu. Oke. Kalau di sini kan aku merasa bahwa ada satu aspek yang mungkin jarang diangkat di komik sebelumnya, yaitu di sini Gundala sebagai atau Sancaka sebagai insinyur gitu ya, di mana dia memanfaatkan sisi kemampuan ini untuk melakukan misinya gitu. Sama mungkin kayak di film Batman yang belakangan ini kan lebih ditonjolkan sisi detektifnya gitu, kayak gitu. Jadi itu sih sebenarnya. Oke. Dan ada sebenarnya banyak lagi faktor-faktor lainnya. Oke. Kalau Pak Iman gimana? Apa yang spesial? Selain tadi karena ini proyek pertamaku di Bumi Langit, aku tertarik sama sesuatu pertanyaan cerita Gundala macam apa yang belum pernah dibuat. Oke. Kan banyak ya cerita banyak gitu. Nah makanya begitu nemu, nah ini salah satunya. Ini salah satu cerita Gundala yang belum pernah dibuat. Kalau teman-teman baca si Gundala Amuk ini ya, apalagi teman-teman yang ngikutin Gundala Gundala sebelum-sebelumnya, baik yang klasik, neoklasik, yang fans webtoon dan lain-lain, akan lebih berasa di sini kita lihat sisi manusia Sancaka yang berbeda, ya. Ada yang berhasil ditampilkan oleh Is ya, bahwa si Sancaka itu lebih relate lagi sama kita gitu. Lebih kita akan merasakan yang dia rasakan, gitu ya. Tanpa spoiler dulu. Jadi ini lebih menarik dan menambah kekayaan hazanah si Gundala secara keseluruhan gitu ya. Gitu. Jadi lagi-lagi asik sih bisa dapat cerita kayak gini, dan seneng banget bisa jadi editornya gitu. Oke. Kalau ke penulis ceritanya nih, kalau segi ceritanya ini yang paling membedakan banget, tadi kan udah universe-nya lah, atau misalnya polanya beda gitu sama yang lain. Nah, yang membedakan banget dari ceritanya itu apa dari Mas Is dulu? Pertama mungkin dari seperti yang tadi ya, bahwa kita menonjolkan sisi yang mungkin lebih jarang diekspos. Di sini juga kita melihat sisi manusianya Gundala sih, Sancaka ya, seperti itu ya, dalam kondisi bahwa dia punya kekuatan, kemudian terjadi sesuatu, apakah dia masih bisa disebut seorang pahlawan nggak gitu, seperti itu sih. Dan itu yang aku coba sampaikan di cerita ini gitu. Oh, I see. Ya, soalnya kalau teman-teman udah baca yang Gundala Amuk 1 aja, itu Gundala udah diadili sama masyarakat ya kan. Itu makanya aku penasaran banget, apa sih segi cerita yang paling beda gitu dari yang Gundala sebelumnya. Terus pertanyaanku selanjutnya adalah kata amuk ini sebenarnya. Kata amuk ini kenapa pakai kata-kata amuk? Padahal sebenarnya ya di ceritanya, kalau aku yang baca episode 1 lah, volume 1 lah. Padahal Gundala yang yang diadili gitu, bukan dianya yang ngamuk. Gitu. Apa punya perspektif khusus atau filosofi khusus dari kata-kata judulnya amuk ini kan? 1 dan 2 soalnya judulnya amuk nih. Gitu. Betul. Mungkin boleh diceritakan. Oke. Gundala Amuk ya. Ini kan pasti kita menyerap inspirasi juga ya dari sekitarnya. Ya, boleh. Sedikit banyak juga terpengaruh dengan kondisi sosial politik ya pada saat bikin cerita ini gitu. Dan kemudian aku juga merasa bahwa kalau cerita pahlawan superhero itu kan selalu dekat dengan yang namanya keadilannya, justice ya. Dan aku merasa bahwa keadilan itu hal yang
di masyarakat kita itu masih hal yang langka gitu ya. Maksudnya, dan masyarakat menginginkan itu, sehingga kalau hal itu tidak bisa terpenuhi, itu kan amarah gitu. Satu amarah yang menumpuk yang kemudian dilepaskan secara masif gitu, dan itu ada di ceritanya juga gitu. Termasuk juga di sini what if kalau misalnya ternyata Gundala juga terpengaruh dengan suasana seperti itu. Di sini dia dimanipulasi sih ceritanya yang kayak gitu. Ya, dan ya seorang jagoan super juga kan bisa marah gitu ya. Seperti itu ada bisa sedih, kecewa, marah, takut gitu sebenarnya, salah satunya ya itu gitu. Jadi aku coba merefleksikan tuh lewat ceritanya. I see. Kalau dari Pak Iman ada tambahan mungkin soal amuk itu sendiri? Meaning amuk di kalau aku melihatnya ini jadi kayak take it for granted ya. Take it for granted. Jadi gini, ibaratnya nih, ya kita membantu orang, ya sama seperti Gundala membantu kita ya. Kita membantu orang, membantu lagi karena kita baik ya, membantu lagi. Saat kita tiba-tiba nggak membantu, si orang itu marah. Ya. Karena dia merasa dia tuh layak dibantu, karena dia merasa bantu itu hak dia gitu loh, entitled gitu. Padahal kita yang membantu dia tanpa keharusan, nah itu yang terjadi di sini. Orang-orang yang tadinya segitu memuja Gundala gitu ya, tiba-tiba bisa langsung malah balik malah berbalik tanpa mempertanyakan kenapa, tanpa mengingat tanda kutip jasa-jasa Gundala kepada mereka sebelumnya. Kan kita anggap si para pahlawan ini bekerja untuk rakyat tanpa pamrih gitu ya. Tanpa pamrih. Kan nggak mungkin juga mereka pamrih gitu. Tapi si rakyat ini yang malah kok jadi gini sih, nuntut banget gitu, demanding ya. Jadi demanding kan. Alih-alih mengucapkan terima kasih, malah demanding, malah membenci gitu, malah minta lebih. Nah ini juga jadi menurut saya jadi salah satu kedalaman yang menarik gitu ya di cerita ini, di mana si Amuk itu sendiri lebih multidimensional, ya. Apa yang terjadi kalau rakyat mengamuk saat Gundala tidak bisa memenuhi harapan mereka? Ya, tapi sebaliknya, boleh nggak Gundala ngamuk karena selama ini masyarakat tidak berterima kasih padanya? Ya. Harusnya boleh. Harusnya boleh. Logiknya boleh. Nah makanya ini ada kedalaman kan di sini kan, ada enak gitu ceritanya bisa berkembang dari sini gitu, ya. Karena si masyarakatnya pun kan bervariasi reaksinya, termasuk polisinya ya. Ada malah beberapa dialog yang menarik tuh dialog polisi di sini. Dialog polisi ya, di mana bahkan ada perbedaan pandangan gitu ya antara para penegak hukum ini gitu. Jadi si Amuk ini tadi seperti sudah dibicarakan sebelumnya, saat kita bikin ini memang kondisi masyarakat lagi seperti itu ya. Di mana masyarakat tuh lagi panas dan kayak sengaja dipanas-panasin gitu nggak sih ya? Sengaja dipanas-panasin memang kayak dibikin rusuh gitu. Nah, siapa sih yang bikin rusuh ini gitu? Apa sih keuntungan yang dia dapat dengan membuat kita rusuh? Kita kan rukun-rukun aja gitu sih. Kalau kita berantem siapa yang diuntungkan gitu? Kalau kita rusuh siapa yang diuntungkan? Nah, itu salah satu dimensi dari si komik Amuk ini juga yang kita coba bawakan gitu. Menarik. Tadi aku sebenarnya tertarik juga. Tadi soalnya Pak Iwan nyebut kayak justru yang menarik dari dialog si polisi-polisinya gitu. Tapi aku sebelum ke situ, aku mau tahu dulu proses kreatif nih dari teman-teman, gimana caranya membentuk karakternya, latarnya, atau bahkan atmosfer ceritanya, tone ceritanya lah. Dari si Gundala Amuk ini sendiri. Soalnya beda banget nih, ya kan? Dari yang lain. Aku ngelihat gambar-gambar ini aja kayak, wah kok brutal gitu, wah kok masif sekali gitu. Mungkin boleh diceritakan.
Ya. Proses pembentukannya. Oke. Jadi diawali dengan apa? Kami dari Bumi Langit menawarkan kepada Is ya, mau nggak nih bikin cerita Gundala? Oke, Is setuju. Kemudian submit plot, ya. Plotnya udah enak, kira-kira dirasa. Kemudian mulai membuat chapter guide, ya. Sesederhana kayak plot sesudah dan sebelum. Oke. Adegan ini sesudahnya gimana, sebelumnya gimana, sampai itu ya, gitu. Dari awal udah ketahuan nanti mau bagaimananya, nanti endingnya bagaimana, karena tadi yang aku bilang udah tahu nih endingnya gimana, tinggal narik ke belakang gitu ya. Tinggal narik ke belakang. Nah, dari situ mulai kita kembangkan siapa aja ya tokoh-tokoh yang mau kita karakternya kita masukin di sini ya. Karena kan lawannya Gundala banyak. Iya. Kemudian teman-temannya Gundala banyak juga, gitu ya. Terus belum lagi kami ingin menampilkan bahwa si Gundala itu dekat dengan masyarakat, gitu ya. Dekat dengan masyarakat. Otomatis nanti kalau teman-teman baca si komik ini akan melihat setting-setting pasar alun-alun gitu ya, yang kriminal gitu ya, yang memang ya kita akan lihat sehari-hari gitu ya. Memang seperti itu. Figur-figurnya pun jadi penting. Ada tukang jualan gerobak, ada ibu-ibu antri gitu ya, ada ibu-ibu metik, ibu-ibu metik, ibu-ibu metik yang stand kanan belok kiri. Ada ibu-ibu metik gitu ya. Jadi memang memang relate gitu yang kita bikin. Nah, dan yang ku garis bawahi di sini adalah si tokoh-tokoh ini malah jadi penting. Oke. Karena tokoh-tokoh seperti si ibu-ibu metik, penjual dan ini yang membuat kita relate dengan mereka gitu ya. Kita tuh tinggal bersama mereka, kita pernah ketemu mereka gitu loh, pernah berinteraksi dengan mereka kayak gitu. Nah itu juga kami ulik gitu ya. Jadi bagaimana si tokoh-tokoh utama ini ada dalam satu lingkungan yang memang nyata, yang memang ada gitu. Anak-anak main bola ya, anak-anak main bola gitu ya, yang memang ya benar kita ngeliat tuh ya gitu. Jadi keseharian kita ya. Keseharian gitu. Jadi itu yang kami buat juga gitu ya. Dan dalam tiap chapter kalau teman-teman baca ini si komik ini dibagi dalam beberapa chapter. Dalam tiap chapter akan ada bagian dari masyarakat yang ditampilkan. Oke. Gitu ya. Gitu kalau dariku. Maka Is kalau mau melanjutkan silakan. Ya mungkin aku tambahin aja dari karena sebagian udah disampaikan juga sama Iman ya. Persiapan ya, misalnya kan pasti ada riset ya. Misalnya kan Gundala yang aku baca itu kan di masa kecil mungkin sebagian udah agak lupa dan sebagainya. Jadi kembali membaca Gundala klasik ya. Jadi cari-cari tahu, terus kontak-kontak juga teman-teman Bumi Langit ya, yang Iman ya, terus Ko Andi Wijaya. Dia kan dia paham banget tuh, udah katem banget tuh soal karakter-karakter komik. Jadi kita diskusi sama Oyas juga, kita diskusi lah. Pertama mencari tahu dulu, kayak merefreshing sih lore-nya Gundala itu apa aja gitu dan teman-temannya, dan termasuk ada karakter-karakter sampingan kayak terapi dan sebagainya. Terus boleh nggak ini aku giniin gitu misalnya, kan kita nggak bisa sebebas-bebasnya kita ini, kan pasti ada hal-hal tertentu yang harus kita jaga tuh karena berkaitan juga dengan pembaca ya. Kalau tiba-tiba diginiin kan pasti pembaca ngamuk gitu. Jadi ya pembaca amuk. Pembaca amuk. Ini nggak sengaja nih. Ini nggak sengaja ya. Jadi ya seperti itu. Jadi menggali lagi. Terus satu lagi soal setting cerita sih sebenarnya sih. Kan apakah ini mau di Jakarta atau mau kalau di cerita yang almarhum Pak Asmi kan di Jogja, settingnya di Jogja tuh. Jogja. Sedangkan aku kan nggak familiar sama Jogja. Jadi sempat nanya-nanya juga, dan kebetulan tim kreatifnya Mas Wahyu ya, dia kan orang Jogja ya. Nah, jadi di situ
enak banget tuh. Ternyata dia udah paham nih Jogja kayak gini-gini. Oh ya udah sangat terbantukan. Ada landmarknya apa, kebiasaannya apa kayak gitu. Ya sangat terbantukan sekali sih dengan Ya. itu. Oke. Itu. Menarik. Aku mau lanjut pertanyaan selanjutnya nih. Terutama karena tadi udah banyak sebenarnya inputnya karena inputnya banyak banget nih. Aku justru penasaran. Pertanyaan pertamanya, ini pertanyaannya kayak double gitu nih sebenarnya. Pertama, relevansinya ke era sekarang tuh apa? Kedua, pesan moral atau pesan sosialnya tuh apa sebenarnya dari komik Gundala Amuk? Sebelum nanti abis ini ada pertanyaan kepo dari aku beberapa. Itu dulu. Itu dulu. Okay. Mungkin siapa duluan yang jawab? Masih duluan mungkin ganti Ya. Tadi relevansi relevansinya dulu, abis itu pesan moral atau pesan sosial. Ya. Relevansi ya, menurutku mungkin kita balik ke bahwa cerita superhero itu kan karena kita sebagai masyarakat itu mendambakan keadilan sih ya. Keadilan. Bahwa ada satu sosok yang bisa memberikan itu sih kepada kita gitu ya. Oke. Balik lagi sih sebenarnya seperti mention tadi bahwa dalam kenyataan hidup itu kan tidak semua orang bisa mendapatkan keadilan. Betul. Ya. Apalagi kalau di negara-negara kondisi negara seperti Sekarang. Indonesia misalnya, Iya. itu kan orang Konoha, bilang kalau nggak salah Konoha deh. Konoha kita sebut Wakanda. Wakanda betul. Konoha dan Wakanda. Ya jadi kan tuh sesuatu yang langka ya, maksudnya Langka. apakah cuman milik orang-orang berkuasa atau berduit gitu ya, sehingga akan selalu ada kerinduan untuk sosok yang punya satu kemampuan yang cukup untuk bisa memberikan itu ke orang-orang yang nggak punya power gitu, nggak punya duit gitu ya. Dan ya menurutku itu akan selalu relevan gitu. Betul, Seperti itu. relevan. Gitu. Kalau pesan sosial atau pesan moralnya apa? Moral Sebagai penulis harusnya ada ya, tuh. ada ininya ya. Mungkin ini pertanyaan menarik juga bahwa kalau superhero itu kan dia pasti punya super power ya. Ya. Nggak semua sih, tapi punya kelebihan khusus yang dia manfaatkan untuk menegakkan keadilan seperti itu. Kalau yang menarik adalah kalau di sini kan aku bikin Gundalanya itu dicabut tuh kekuatannya, mandatnya. Nah, kan ada istilah with great powers ya, comes great responsibility. Dengan kekuatan yang besar, tanggung jawabnya makin besar. Makin besar, ya. What if kalau apa yang terjadi kalau misalnya kekuatannya diambil gitu? Apakah si yang punya itu masih mau bertanggung jawab gak terhadap apa yang dia lakukan gitu? Nah itu yang coba aku sampaikan bahwa kalau kita dikasih semua privilege untuk melakukan sesuatu hal yang baik, oke, karena kan kita punya fasilitas itu ya. Tapi kalau misalnya fasilitas dan privilege itu diambil dari kita, apakah kita masih tetap mau melakukan hal baik gitu? Seperti itu sih. I see. Nah itu kembali ke masing-masing gitu. Ya, apa yang mendefine seorang superhero, seorang itu? Apakah karena dia cuma punya kekuatan, dia bisa melakukan itu? Atau dari hatinya ya? Ya, atau itu semua diambil, dia masih mau nggak gitu melakukan apa ini? Oke, kalau dari Pak Iman ada tambahan mungkin? Dari itu dulu relevansinya dulu ya. Relevansinya dulu. Relevansi. Si kisah kepahlawanan ini dari dulu sampai sekarang akan tetap relevan, gitu ya. Baik yang memang dia merupakan tanda kutip anugerah dari langit gitu ya, ataupun yang from hero to zero. Kembali from zero to hero. Nah, tapi kan di sini emang bener kan? Iya. From hero to zero kan? Bener kan? Balik lagi ya. Ya. Nah, di sini kita akan sama-sama lihat Sancaka yang from hero to zero, apakah dia masih punya kualitas hero dalam dirinya gitu ya? Iya. Kayak tadi istilahnya saat kekuatan dicabut, gitu ya, dia masih worthy nggak? Ya. Sebenarnya, gitu ya. Kualitas kepahlawanan lo masih ada nggak gitu? Ini juga pesan moralnya yang ingin disampaikan itu saat kembali ke dalam diri kita, gitu ya, bahwa ternyata menjadi pahlawan itu tanda kutip
nggak perlu sesuatu yang grandiur gitu ya. Ya. Bisa sesederhana kita bukain pintu di minimarket buat ibu-ibu gitu ya. Iya. Ya, sesederhana Ya. itu yang bisa kita lakukan. Sesederhana kita bersabar nunggu lampu merah, ya. Dan lain-lain. Itu yang seringkali kita nggak sadar bahwa itulah kan si cikal bakal bibit kepahlawanan itu kan ada nilai-nilai nilai-nilai kebaikan itu kan yang mendasari kenapa seseorang jadi pahlawan. Gitu. Nah, makanya begitu masuk ke value yang ingin disampaikan, ya, kita akan kembali bahwa sebenarnya Gundala ini sangat relatable dengan kita, gitu ya. Yep. Ada value dalam diri kita yang sama dengan Gundala. value yang dimiliki oleh dia gitu loh. Ya. Bahkan sesederhana kayak Kikuk mau si Gundala tuh awkward gitu, clumsy. Kikuk mau diajak selfie tuh Kikuk Bingung gitu ya. Nah, tapi kenapa kok rakyat ya kok berani sih ngajak Gundala selfie gitu? Kan karena dekat. Ya. Iya sih. Karena Gundala bagian dari mereka gitu, karena Gundala ada manajernya nggak? karena iya kan. Iya. Masa kalau nggak kenal, masa berani ngajak selfie gitu? Iya. Jaraknya itu Kalau sama. berjarak, nah kan jadi itu udah dianggap salah satu dari mereka karena value-nya juga dekat. Iya. Gitu ya. Dan kita bisa banyak banget tindakan kepahlawanan dalam bentuk kebaikan yang bisa kita lakukan gitu. Oke. Jadi itu yang subliminal message yang ingin disampaikan juga ya. Banyak kok. Dan kalau kita secara kolektif berbuat baik kan upscaling ya. Upscaling itu. Ya. Dari mulai buang sampah pada tempatnya aja. Itu yang kayak gitu itu banyak deh yang bener-bener kecil-kecil yang bisa di upscale dalam jumlah besar tuh. Bisa berdampak besar banget. Tuh, teman-teman dengerin. Jangan cuma berbuat baik cuma buat bikin orang baper, jangan. Ini penting. Nah, pertanyaanku selanjutnya nih, sekarang udah masuk pertanyaanku yang kepo banget nih. Dari tadi udah kelihatan Gundala musuhnya. Kalau di gambar-gambar ini terkesan itu musuhnya masyarakat. Tapi sebenarnya musuh aslinya siapa? Tapi challenge dari aku, Nggak boleh spoiler. tapi harus terjelaskan kalau siapa musuhnya. Ya, coba. Ini challenge dari aku nih. Terjelaskan musuhnya siapa tanpa spoiler. Kalau gitu aku dulu. Boleh. Oke. Kalau teman-teman yang udah lihat dan baca komik-komik Gundala, kan Gundala cukup banyak punya musuh ya. Ya, cukup banyak musuh. Nah, ada seseorang yang cukup pintar, ya. Cukup pintar untuk memanipulasi masyarakat. Apakah dia petinggi masyarakat? Kenapa nggak boleh bilang? Atau Kan wakil rakyat? Nggak boleh spoiler. Oh, iya, Nggak boleh benar. spoiler. Gitu ya. Nah, dengan kemampuannya ini, karena dia lebih pintar ya, pintar dan jahat. Dan jahat. Kalau dia pintar baik kan nggak gini ceritanya, nggak gini. Gundala damai ceritanya. Gundala damai. Bukan ngamuk ya? Nggak ngamuk gitu ya. Nah, dia menggunakan kepintarannya, kepiawaiannya ini untuk memanipulasi orang banyak supaya akhirnya membenci Gundala. Gitu ya. Itu sudah pernah dilakukan oleh dia sebelumnya di komik Gundala klasik. Oke. Nah, ini hitnya kan nggak boleh nyebut nama penjahatnya, nggak boleh nyebut. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang baca Gundala klasik judul Tit dan judul Tit, nah itu penjahatnya. Gitu. Oke. Dan cuma itu nih, di itu juga muncul di komik Patriot. Yang Patriot Prahara muncul ada. Oh muncul. Oke. Gitu. Nah, kalau dari Faiz gimana? Aku
cuman pengen menambahkan, mungkin lebih memperjelas lagi clue-nya ya. Clue-nya boleh. Memperjelas. Ya, Boleh. penjahat itu kan biasa juga lahir dari apa ya? Latar yang Karena diperlakukan Oh iya benar. jahat ya. Iya. Kan Mendapat perlakuan dia jahat dari mendapat masyarakat. perlakuan jahat betul. dari masyarakat sehingga dia merasa dunia ini jahat terhadap dia sehingga dia harus membalas. Membalas, ya. Jadi itu tuh. Jadi seseorang yang di masa kecil atau di masa mudanya itu juga dijahatin sama masyarakat. dia dibakar juga enggak? Kan tadi ada gambar Gundala dibakar. Ya, nah itu Ingat. ini kayaknya udah jelas banget. Udah jelas banget. Ya itu sih. Kan aku jadi nebak kan? Iya. Aku jadi nebak juga kan? Nggak boleh bilang. Nggak boleh bilang. Ya. Ya karena Oke. dia dijahatin ya dia mau membalas kepada masyarakat. Oke. Gitu. Terus apa hubungannya? Di covernya ini Gundala tuh berantem sama Godam. Apa hubungannya sama mereka? Apa hubungannya sama cover inilah? Gampang. Oke. Mau aku. Boleh. Mau dipegang dulu cover boleh silakan. Biar sambil diliatin ke teman-teman. Kalau kita lihat ya perbedaannya Ya. di cover yang ini si Gundalanya di tengah, ini ada orang-orang luka-luka gitu ya banyak. Ya. Sementara di sini hanya Godam aja. Ya. Nah, mungkin dari Is dulu. Ya, tadi kan ceritanya apa kekisruhan yang di dalam cerita ini kan pasti ada dalamnya ya. Ya. Yaitu ya yang antagonisnya lah yang tadi ya. Pasti dia memanfaatkan, tadi kan ceritanya dia memanipulasi gitu ya. Jadi ternyata dia nggak cuma memanipulasi masyarakat gitu, tapi juga memanipulasi jagoan yang punya kekuatan besar untuk saling beradu gitu. Di sini makanya salah satu yang kepikiran paling deket tuh Godam sebenarnya. Godam. Ya, itu sebabnya dia ada di sini. Oke. Itu. Dan sebenarnya juga nanti ada relevansi ceritanya kenapa Godam juga nanti Ada di di situ. belakang itu kita ya baca. Harus baca Harus dulu. baca. Harus baca. Kalau kita ceritain nanti spoiler nih. Iya, benar. Iya. Nah, pertanyaan sebagai geek seperti biasa. Ada nggak Easter egg karakter-karakter lain selain Godam udah kelihatan? Selain Godam udah kelihatan. Karakter-karakter lain di komik Gundala Amuk. Ini ada 2 volume nih ya teman-teman. Tadi di volume 2 yang lebih banyak ya. dua lebih banyak. Satu. Oh, challenge lagi, enggak, satu challenge juga lagi. ada. Jangan Banyak, terlalu spoiler, tapi Oh. boleh. Jangan terlalu spoiler, tapi boleh. Ada ya. Ada minimal ada 4. Oh, banyak. Minimal ada 4. Oh, lebih banyak. Ada lagi? Ini segala. Oh astaga bener. Oh banyak ya? Banyak. Lihat, kalian lihat di kamera, mereka aja sampai bingung harus nge-spill yang mana. Iya, ini kan ada nih. Mereka sampai bingung harus Aku nggak. nge-spill yang mana. Jangan Sini. Aku aja nggak kayak gitu. Itu banyak tuh. Aku nggak yang ini, yang di buku 1. Oh, bahkan ini. Wah, banyak ya? Iya, iya. Ya mungkin kalau diri ada lagi kali ya. Ini Banyak. siapa nih? jadi intinya kesimpulannya Easter egg-nya banyak guys. Iya kan? Iya bener. Iya kan? Easter egg-nya banyak guys. Jadi mendingan mereka gak usah sebutin ya. Easter egg-nya banyak, karakter yang akan masuk ke situ banyak gitu ya. Karakter fiksi maupun nyata ya. Maupun nyata ya ada. Ada semua. Oke, boleh. Oke. Oke, challenge lagi dari aku. Sebelum berakhir gitu. Coba dari masing-masing one liner Gundala Amuk tuh tentang apa? Yang kira-kira mereka langsung paham gitu. Dari Mas Is dulu. One-liner ya. One liner. Saat seorang apa ya? Nah, gue pikir dulu ya. Dari aku dulu kok gitu. Oh iya, silakan. Redemption. Oke, Apa? Bentar, redemption itu kalau bahasa Indonesia lebih dari satu kata ya. Apa? Enggak, one liner itu satu kalimat. Satu kalimat ya. Satu kalimat, ya. ya. Logline. Logline. Logline, bentar. Aku kita jadi One liner harusnya teman-teman lebih ngerti. Kalau logline Oh iya, takutnya nggak pada nggak ngerti ya. penebusan dosa. penebusan dosa, pembuktian diri gitu ya. Bukan diri Gundala. Pembuktian diri. Oke. Gitu. Penebusan dosa, kembali ke jalan yang benar. Oke, kayak hidayah tuh. Kayak hidayah gitu. Oke, kembali ke jalan yang benar. Oke, kalau Oke. gimana? Oke. Saat seorang pahlawan super membuat kesalahan dan dia dihakimi oleh masyarakat,
apakah dia tetap akan melanjutkan perbuatan baiknya. Gitu. Oke, bagus banget sih. Gitu. Bagus banget. Itu sih. Itulah Gundala Amuk. Harusnya kalian udah kebayang. Tapi kebayang aja nggak cukup. Harus dibaca. Betul. Tapi sebelum baca beli dulu dong. Nah, itu dia pertanyaanku lagi guys. Sebelum benar-benar terakhir. Beli di mana? Bisa dibaca jadi. Jadi hard selling nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Biar langsung Tujuannya hard selling. tujuan hard selling langsung pamerin Sudah aja. bisa dibeli di online marketplace-nya Bumi Langit. Bumi Langit dan Gramedia. Iya. Ada di toko offline-nya Gramedia juga. Dan karena ini ceritanya kita lagi book launching dan book Iya. signing, kalau kamera diarahkan ke meja sana, di sana ada tersedia dengan harga spesial. Iya, saya kalian nggak dapet. Saya artinya kameranya arahnya ke sini dan ke situ, nggak ke sana. Iya, saya kalian nggak dapet nih yang ini nih ya. Karena ini adanya ada book signing terpisah ya gitu. Ada makanan juga sih. Ada saya nggak dapet ya. Tapi intinya mereka bisa dapetin di Bumi Langit Official Store Iya. sama toko buku kesayangan kalian ya, masuk Gramedia Ya. gitu ya. Oke. Betul. Penutup harapan dan pesan dari masing-masing dari Pak Isda, Pak Iman soal Gundala Amuk ini ke teman-teman. Ya harapannya semoga Gundala Amuk ini bisa Mengamuk, bukan? Bukan, salah. Jadi Gundala Amuk ini bisa dibaca ya sama teman-teman sebanyak-banyaknya lah ya. Jadi dibeli, dibaca, bisa menjangkau sebanyak mungkin pembaca komik Indonesia maupun yang mungkin biasa nggak ngikutin komik Indonesia ya, masih bisa keluar lah dari circle gitu ya. Terus ya semoga nanti aku juga tetap di kontrak buat bikin Amin. cerita selanjutnya atau yang lainnya. Sangat terbuka untuk itu. Oke. Dari Pak Iman? Laku 17 juta eksemplar. Amin. Kayaknya kita nggak nyetak sebanyak itu, tapi ya ini namanya harapan ya. Amin aja dulu kan. Harapan. Kemudian juga bisa dikoleksi. Tadi ya dibeli dulu, dikoleksi. Boleh beli lebih dari satu, boleh. Salah satu masih mau disegel, Boleh. satu dibuka buat dibaca, boleh. Terus semoga bisa lebih sering diwacanakan gitu ya. Lebih sering ada sesi ngobrol tentang si topik seputar superhero ini dan lain-lain, Ya, bagaimana relevansinya dengan kehidupan si Adi Satria ini dengan kehidupan kita dan lain-lain. Semoga Gundala Amuk bisa jadi salah satu komik yang mendapat tempat spesial di hati para penggemarnya dan para pembaca baru. Amin. Amin. Kalau harapanku, apakah ada volume 3-nya nanti? Tapi pertanyaan itu belum bisa dijawab intinya, ya kan? Mungkin terima kasih dulu udah mau ngobrol-ngobrol di sini sama aku di Talk with Creators barengan sama rakyat Bumi Langit juga di channel YouTube Bumi Langit. Mungkin kita sampai di sini dulu. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di Talk with Creators selanjutnya. Jajanan jagoan jangan lupa. Dah.